Oh, 121 megabyte. 121 MB. Kecil sini. Ini Mas Kevin mana ya ini ya? Mas Kevin udah join belum? Tidak ada Mas Kevin. Gak apa-apa, yang penting udah paham aja sih Mbak. Jadi coba Mbak siapa Mbak Ines ini jalanin ini Docker PS main A. Muncul nggak? Muncul. Yang MySQL ini dia portnya jalan berapa? Kosong. Yang baru di-create sama dirimu kemarin. Ini create-nya pakai apa ini? MySQL strip apa ya ini ya? MySQL container berarti. Nah ini. 3306. Nah itu berarti jalan di 3306. Diganti. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa koneksi. Bisa connect kan tapi. Mas siapa ini? Mas Kristiano aman. Mbak Jessica gimana? Kenapa Kak? Ada isu nggak kemarin? Ada yang kesulitan nggak? Nggak ada sih, udah solve. Udah solve. Iya. Oke. Ini kita tunggu sampai titik 25 ya. 13.25. Nah, sebelumnya udah pada install Sublime atau text editor yang lain nggak? Belum. Sudah Kak, VS Code. VS Code. Siapa itu pakai VS Code? Saya. Mbak Ines. Bisa juga pakai VS Code, Mas. VS Code. Mbak Jessica? VS Code. VS Code. Oh, oke, VS Code semua ya. Oke, nggak apa-apa. VS Code. Tapi emang VS Code enak sih. Nah, terus Docker desktopnya udah di running belum? Sudah, Mas. Sebelumnya nanya dulu nih, karena yang lain udah kutanya nih ya. Mas Kevin gimana kemarin? Kesusahan nggak? Kesusahan. Cuma kan saya kayak ngotak-atik nih. Terutama di yang harus ganti bio. Nah, itu kan ada yang disuruh bikin rumus matematika kan? Oh, yang di shell script ya. Yang bisa kirim. Nah, itu saya bingung karena kan ini lucu sih. Jadi saya malah membuatnya sesuai command. Jadi yang Bapak perintahkan saya masukin rumusnya, ceklek tempel. Tapi saya heran kok nggak bisa hijau gitu kan. Oh, ternyata itu tampilannya bukan codingnya. Iya, tampilannya nggak bisa. Oh gitu. Iya. Ya. Terus tapi bisa kan ya? Bisa Pak, bisa. Cuma waktu itu saya kurang memahami apa yang diperintahkan. Ternyata itu adalah kelihatannya seperti apa, bukan codingannya. Nah, untuk Docker itu agak rumit ya Kak. Cuman syukurlah kemarin dibantu oleh teman saya. Nah, terus yang salah satu permasalahannya adalah kan udah semua nih, terus kan disuruh masukkan password. Nah, password itu adalah root. Nah, pas mau root itu tiba-tiba saya tidak bisa menggunakan keyboard. Nah, saya heran dong, saya udah coba sekitar 2 atau 3 kali ulang-ulang terus, tapi hasil sama, yaitu keyboard saya tidak bisa diketik. Akhirnya saya muter otak. Nah, saya tambahkan di codingannya itu kodenya adalah root. Jadi otomatis ya, akhirnya bisa berhasil. Oke. Nah, terus ada lagi nggak isunya? Tidak Pak. Namun saya ingin berdua Pak, kenapa waktu itu pas saya mengetik root itu keyboardnya tidak bisa? Atau apakah emang begitu sistemnya atau gimana? Oke.
Jadi kita bahas sedikit ya, kita review sedikit materi kemarin ya. Jadi kemarin kan teman-teman ini ya nge-pull image MySQL ya dari Docker Hub. Nah di Docker Hub ini tuh dia ada namanya environment variable. Nah di sini nih environment variable. Nah ini kenapa kok teman-teman kemarin harus ada waktu nge-running atau nge-create container itu nambahin ini ya, main environment atau main terus MySQL root password, terus nanti isinya kan passwordnya kan. Nah ini memang harus diisi dulu dari sini gitu, makanya kalau diketik nggak bisa mas siapa tadi, Mas Kevin. Ya. Jadi emang harus diisi dulu waktu nge-run. Jadi docker run main create, docker run main name ya, name terus nama kontainernya apa. Nah kemudian main environment MySQL root password. Nah terus baru dimasukin root passwordnya apa, karena itu memang wajib. Nah nanti jadi kalau teman-teman mau nge-pull image nih, nanti dibaca dulu sampai akhir ya, itu ada environment variable apa aja. Nah sama ini juga ada banyak banget nih ya di MySQL ya, itu ada MySQL database. Ini kalau teman-teman mau nentuin database-nya apa secara spesifik, terus MySQL user, terus MySQL passwordnya dan sebagainya. Ini ada di sini, ada di bawah ya. Nah ini ada di bawah itu. Nah makanya waktu running nggak bisa langsung running gitu kan, gitu. Oke. Terus gimana? Kita bisa masuk ke materi selanjutnya ya? Bisa Pak. Oke, nah teman-teman udah nyiapin ini ya, laptop atau PC buat ngerunning. Jadi kita nanti akan ngerunning bareng-bareng nih. Udah Kak. Udah ya, Mas Kevin udah ya? Sudah. Ya, oke. Nah kita masuk ke Dockerfile. Nah teman-teman kemarin udah berhasil yang nge-pull image MySQL, terus ngerunning di container dengan port yang berbeda, ada yang portnya sama, ada yang portnya beda. Nah itu udah berhasil teman-teman, udah masuk ke MySQL-nya juga, udah ada yang beberapa yang udah sempat nge-create database, ada yang isi juga di database-nya. Nah sekarang kita masuk ke Dockerfile. Nah apa sih itu Dockerfile? Dockerfile itu adalah sebuah script ya. Saat ini tak gedein. Nah, Dockerfile itu adalah sebuah script yang isinya itu adalah instruksi-instruksi yang akan dijalankan ketika teman-teman mau bikin sebuah image Docker. Nah, terus penalaannya yaitu Dockerfile aja, D-nya gede, Dockerfile persis kayak gini ya, Dockerfile. Nah, itu nanti akan dipakai teman-teman untuk nge-build image. Jadi kemarin teman-teman kan nge-pull image ya yang udah jadi, yang ada di Docker Hub. Nah sekarang kita akan nge-build image. Nah apa yang akan kita build nanti itu adalah berisi tentang aplikasi teman-teman gitu. Jadi teman-teman misalkan nih kedepannya pengen bikin API pakai Java. Nah itu kita harus bikin satu file namanya Dockerfile. Nah, terus gimana cara nge-build-nya? Kita pakai perintah docker build ya. Nah, docker build. Jadi nanti prosesnya itu seperti ini. Ini ada satu file docker file. Nah, nanti dimasukkan perintah docker build dan ditaruh ininya ya, apa namanya, lokasi docker filenya. Nanti dia akan ter-create si docker image-nya. Nah, ketika docker image-nya itu ter-create, ya udah nanti kita tinggal jalanin aja dari Docker container. Nah, ada yang bingung nggak ini bedanya antara Docker image sama Docker container? Ada yang bingung nggak? Bingung ya? Oke, kalau bingung tak jelasin sedikit ya. Jadi Docker image itu ibaratnya tuh semacam installer. Kalau teman-teman yang pakai Windows ya itu ada file exe. Nah itu sebenarnya mirip sama seperti kayak gitu. Nah Docker container itu
dia adalah sebuah wadah agar si image-nya itu berjalan. Nah, image ini dia agak beda sama file installer ya. Kalau file installer kan ketika kita install 2 kali dia nggak mau karena aplikasinya udah terinstall. Nah, beda sama Docker container ya. Kalau Docker container itu dari satu source image yang sama, dia bisa jalan dengan kontainer yang berbeda. Itu tentunya dengan nama kontainer yang berbeda ya, karena nama kontainer itu unik, jadi nggak bisa sama seperti itu. Nah, terus ini struktur dasar dari Dockerfile ya. Jadi yang pertama itu ada from. From itu dia berfungsi untuk menetapkan base image dari si Dockerfile. Nah, misalkan ya teman-teman mau bikin sebuah aplikasi dengan bahasa PHP. Nah, nanti from ini dia harus nge-refer ke PHP juga. Jangan sampai nanti from-nya itu pakainya Node.js atau ya JavaScript atau mungkin Golang kayak gitu. Itu nanti nggak bisa running. Nah, from ini dia itu adalah inisialisasi ya dari image yang mau kita buat. Tuh, nah, terus di sini ada as itu dia cuma sebagai aliasing aja. Jadi misalkan teman-teman pengen from ya, from Nginx misalkan, Nginx, terus ini tag-nya, terus nanti S-nya itu bisa kita bisa kita ganti. Nah, nama ini nanti bisa dipakai untuk tahap selanjutnya. Itu jadi kita nggak harus ngetik lagi nih dari awal gitu, Nginx terus bla 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 apa gitu. Nah, kita akan praktek ya tentang ini from ini. Ntar aku share screen-nya, ganti dulu. Nah, teman-teman siapin ya Dockernya. Kalau udah ready kabarin ya. Nanti kita akan running bareng-bareng. Udah siap? Dari saya sudah siap, Pak. Mas Cristiano udah. Yang lain? Sudah. Udah ya. Sebentar Pak, saya lagi minum obat Pak. Oke. Kita tunggu. Yang belum siapa ini? Mbak Jessica? Udah? Ready? Sudah. Oke. Oke, sambil nunggu Mas Kevin ya, silakan teman-teman bikin satu folder ya di di laptop teman-teman masing-masing. Ini saya akan bikin ya, menghadir misalkan belajar Dockerfile. Nah, nanti buka ini apa namanya? Oh, siapa itu? Saya Kevin. Siapa? Kevin. Kevin, iya. Sudah. Nah, silakan Mas Kevin dibikin folder ya, bikin folder baru. Bebas nama foldernya ini. Ini saya contohin aja belajar Dockerfile gitu ya. Udah ya, udah semua ya. Nah, kalau udah semua, silakan teman-teman buka VS Code-nya atau text editor yang lain di folder yang barusan dibuat tadi. Ini saya udah buka VS Code-nya ya. Nah, di sini saya akan membuat satu file namanya Dockerfile. Nah, ini penamanya tuh kayak gini sih, Dockerfile ya. Jadi nggak ada ekstensinya .txt, .log, apa gitu nggak ada. Jadi cuma Dockerfile kayak gini aja. Nah, terus kita inisialisasi dari from. Nah, from ini isinya apa? Isinya yaitu base image yang akan kita pakai. Nah, saya contohkan
contohnya saya akan membuat dari Alpine. Ini Alpine ya. Nah, Alpine ini apa sih? Alpine itu sebenarnya adalah base-nya dia Linux, tapi dia ukurannya sangat kecil ya. Nah, ini ukurannya cuma 5 MB, jadi dia sangat ringan. Nah, ini ada usage-nya. Nah, teman-teman bisa copy juga di sini ya. Nah, ini saya pakai Alpine 314. Atau ada tag yang lain nggak ya? Oh, saya pakai latest saja ya. Pakainya latest, Alpine latest seperti ini. Nah, udah cukup untuk yang from. Jadi ini base-nya dari Alpine. Nah, terus nanti di Dockerfile itu ada yang namanya komen. Beberapa komen ya. Nah, komennya ini dia contohnya ada run sama run ya, run sih. Nah, ini run ya. Contohnya kita pakai run dulu ya. Run. Nah, ini run-nya itu apa? Kita contohkan aja McDill ya. Hello AWS misalkan. Nah, udah cukup seperti ini. Nah, teman-teman udah mengikuti ya ini ya. Udah selesai semua? Udah, Kak. Udah ya. Nah, oke, kita akan build ya. Kita cd dulu Change Directory belajar Dockerfile. Nah, kita ls ya. Di sini ada file Dockerfile-nya. Nah, teman-teman silakan buka komennya. Nanti silakan ikutin ini ya. Docker build pasti maintain. Kemudian namanya misalkan David belajar Dockerfile. Nah, ini tag-nya saya buat 1.0.0. Nah, build T ya. T ini sebenarnya untuk menamai Docker image-nya kita, sekaligus nambahin tag-nya di sini ya. Nah, ini tag-nya saya bikin 1.0.0. Nah, terus nanti spasi titik. Nah, ini titik ini apa? Ini lokasi Dockerfile-nya. Kalau teman-teman naruh Dockerfile-nya ini di dalam folder lain, nah nanti silakan diganti aja, misalkan new gitu ya, new, foldernya new. Nah, ini Dockerfile-nya di dalam folder new kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang ini karena Dockerfile-nya berada di root ya, atau di luar di di folder yang sekarang saya buka ini, jadi pakainya titik. Nah, kita enter. Nah, udah berhasil belum guys? Berhasil, Kak? Berhasil ya. Yang lain? Berhasil. Oke. Nah, di sini ada 2 step ya. Kalau kita lihat di sini ada 1/2, terus ini ada 2/2. Nah, 1/2 yaitu nge-pull image Alpine ya, nge-pull image Alpine dari Docker Hub. Kemudian dia diekstrak. Dan yang kedua, dia menjalankan run mkdir hello AWS. Nah, ini seperti komen yang ada di bawahnya ini ya. Jadi urut gitu ya, dari yang atas sampai ke bawah gitu urut. Jadi nggak loncat-loncat gitu, nggak komennya, dia urut nanti ketika dijalankannya. Nah, terus teman-teman coba cek image-nya, Docker image. Nah, di sini udah ada ya satu image yang baru dibuat tadi, namanya belajar Dockerfile di tempat saya. Ini ada tag-nya, terus ada created-nya kapan, dan ada size-nya.
Nah, yang di teman-teman udah ada belum? Udah masuk belum image-nya? Sudah masuk, Mas. Masuk ya? Udah. Nah, oke. Oke, nah terus kita coba bikin kontainernya ya. Docker container create min name. Nah, ini namanya misalkan AWS Docker file. Nah, terus ini nama ininya image-nya. Saya copy. Nah, terus tag-nya ya, tag-nya tadi 1.0.0. Nah, gimana teman-teman, udah berhasil? Udah ya. Oke, kita cek kontainernya udah terbuat atau belum. Docker container fs min a. Nah, di sini ada ada ininya ya. Ada kontainer yang namanya AWS Docker file. Terus dia di create-nya 18 second ago. Terus ini image-nya, source-nya ya, source-nya dari sini. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Ketika teman-teman pengen bikin kontainer lagi, itu bisa dari source yang sama ya. Nah, coba nanti teman-teman bikin lagi dengan kontainer RAM yang sama tapi satu source image ya. Jadi dari Docker container create min name. Nah, ini namanya harusnya beda, harus beda ya, karena itu unik. Docker file underscore 2 spasi nama si image-nya. Nah, nama image-nya sama, tag-nya juga sama. Nah, ini bisa tercreate ya. Jadi kita mau install ini ya, kayak mau install, analoginya sih seperti itu, mau install sih dari di Docker image-nya tadi. Nah, terus kita cek ya dari container image ls min a. Nah, ini ada lagi nih, dia satu sumber image yang sama, tapi beda nama. Nah, sekarang kita running nih, ini kan statusnya masih create ya. Nah, teman-teman sekalian running ya, Docker container start, nama kontainernya AWS Docker file. Nah, di sini udah muncul. Nah, sekarang kita cek lagi pakai Docker container ls min a ya. Nah, karena di sini tuh yang di Docker file itu cuman nge-create folder aja, setelah itu berhenti. Nah, makanya ini langsung stop ya, langsung exit ya. Exit itu artinya udah selesai. Jadi ya udah, tadi kan komennya cuman from Alpin, terus dia run make-dir si hello AWS itu. Nah, ada yang bingung nggak? Bisa nggak bisa karena mati. Nah, terus ketika teman-teman mau ini ya, mau masuk ke kontainer, ternyata mati, ya udah mati. Kita nggak bisa masuk ke kontainernya tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba lagi nih. Jadi di dalam ini ya, di dalam kadang langsung aja, kita langsung masuk ke aplikasi aja ya guys ya, biar cepet ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya. Desktopnya. Nah, jadi gini, kita ulas sedikit ya tentang ini materi Docker. Jadi masuk ke VM dan kontainer yang waktu itu kita bahas ya. Nah, di sini
Nah, jadi cara kerja Docker itu seperti ini. Nah, di sini kan teman-teman udah pakai ini ya, Docker build, Docker pull, Docker run. Nah, sebenarnya itu tuh perintah dari Docker client. Nah, Docker client nanti dia akan memberikan perintah ke Docker host. Nah, Docker host ini apa? Docker host itu bisa dikatakan Docker daemon juga ya. Jadi sebenarnya kayak Docker server. Ini Docker client, ini server. Nah, ketika si Docker servernya ini mati, dia nggak bisa running. Kalau di Windows ya, kalau teman-teman pakainya Docker desktop, nah itu harus di running dulu. Nah, Docker desktop itu ketika running, dia akan running si Docker daemonnya ini. Gitu, jadi harus nyala gitu ya. Nah, kalau teman-teman gagal waktu ini ya Docker pull atau Docker build, nah itu berarti Docker daemonnya dia masih mati. Jadi jawabannya harus nyala dulu, Mbak Ines ya tadi ya. Oh, nggak bisa dibuka. Oh, ribut ya. Oke. Silakan. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Nah, ini nanti akan di ignore dari copy. Jadi copy-nya tetap pakai titik, tapi yang di Docker ignore itu nggak akan di copy. Nah, contohnya ini sih. Nah, kayak node modul sini ya. Nah, ini ditaruh di Docker ignore. Nah, ini ya, komen copy itu nggak akan diubah. Jadi otomatis ke ignore dia. Udah otomatis kebaca gitu ya mas, gitu itunya. Betul. Terus sama penentuan filenya gitu gimana mas? Nama filenya kayak tadi kan copy bla bla bla. Itu ada slash-slashnya tuh kayak tadi ada yang jadi var www, terus ada yang jadi itu. Oke. Ada ketentuannya gimana gitu? Oke, gini. Kalau di dalam Unix ya, Unix atau ya Unix sih, sistem Unix yang contohnya itu di Linux atau di Mac. Nah, pakai slash ini tuh dia ngarah ke root. Jadi kalau di Linux ya, ini coba saya cd/usr. Nah, dia akan ngarah ke ini, ke file root/url atau slash ini. Nah, ini akan beda ya, kayak gini. Saya balikin lagi coba. Sorry, kode ini. Oke, kita bisa pakai command pwd. Nah, kalau kita nggak pakai slash, itu kita akan masuk ke dalam folder yang ada di dalam folder sekarang. Nah, ini pasti error. Nah, ketentuannya kalau yang di Nginx ya, ini kan dia berjalan di atas di sini ya, di /url, di root ya. Di root/url/share/nginx di dalam folder HTML. Nah, kalau misalkan ini dia copy-nya di dalam sini, dia nggak akan bisa, karena yang di dalam folder ini nggak ada folder usr seperti itu. Makanya pakai slash. Nah, slash itu sebenarnya kayak sistem ya, file system. Jadi apapun ininya, apapun foldernya, kalau kita pakai slash itu akan masuk ke root. Nah, kita coba cek ya, ls saja slash. Nah, seperti ini. Nah, di dalam folder itu ada, kalau di sistem Unix ya, ada bin, ada boot. Nah, ini untuk booting, terus ini cd-rom, ini dev itu untuk file system. Contohnya file C, D dan sebagainya kayak gitu ya, itu untuk mounting ya nanti. Nah, etc itu untuk
aplikasi-aplikasi yang terinstall. Terus ini home itu ya udah home aja sih. Nah ini media itu kayak file-file yang kita mount. Jadi misalkan kita nge-mount drive D, itu dia akan masuk ke media. Nah MNT ini juga sama. Root, nah ini untuk folder root seperti itu mas. Nah di sini ada var ya, var. Nah var itu masuknya ke root di sini. Gitu. Bingung nggak mas? Kalau bingung nanti coba mas pakai Ubuntu ya atau Debian atau apa gitu. Coba install, coba mainan Linux. Nah nanti akan paham. Aku bingungnya di folder-foldernya itu sih mas. Kayak tadi kan masnya sempat bilang kayak ini lokasinya di copy di mana terserah. Oh di Nah, sini. itu bingung. Itu Oh maksudnya kok terserah, bukannya Jadi ada gini. intinya gitu loh. nih di Docker Image ya, di Docker Hub. Ini kebetulan kita pakainya Nginx ya tadi ya. Iya mas. Nah, Nginx. Nah, di Nginx ini tuh ada dokumentasinya di sini. Ini what is Nginx? Terus ada how to use this image. Nah, ini ketika Mas Cristiano lihat ya. Di sini ada simple Docker file can be used to generate new image that includes the necessary content. Nah, di sini kita pakainya copy, terus foldernya di sini. Nah, ini udah ditentuin sama si Nginx-nya. Nah, nanti terserah kalau misalkan maksudnya tadi bebas tadi ya, itu tergantung dari aplikasinya. Kalau misalkan pakai PHP ya nanti coba cari di sini. Misalkan PHP ya. Coba kita cari. Oh tergantung image yang di itu ini mas ya. Betul. Nah, ini kan ada nih. Ini misalkan aplikasi kita jalan di PHP. Nah, di sini kan ada ya how to use image. Nah, ini Docker image. Nah, terus di dalam project PHP-nya nanti ada ini PHP CLI gitu ya. Nah, di sini udah disediain nih. Dia di dalam /usr/rc myapp gitu ya. Nah, dia di copy nih titik. Artinya ngopi titik ini ya, ngopi semua file dan folder ke sini. Nah, terus nanti working dir-nya diubah jadi ke sini. Nah, nanti ada komennya. Jadi kayak komen PHP terus nama ininya. File PHP yang mau di running ya, misalkan index.php kayak gitu. Gitu. Nah, jadi maksudnya terserah itu tadi tergantung dari image. Tergantung image-nya ya mas ya. Betul. Oh, iya, mas. Siap. Makasih mas. Nanti kalau misalkan mau ngeran Java juga nanti dicari aja nanti Java itu nanti ada ini ya how to use image-nya kayak gitu. Oke. Mbak Ines, Mbak Jessica ada pertanyaan sebelum kita masuk ke task? Ada kak? Boleh. Siapa ini? Mbak Jessica? Iya. Aku kira tuh tadi kalau misalnya ngubah dari VS Code kayak codingan gitu, tanpa perlu stop terus bikin kontainer lagi, ternyata harus stop bikin kontainer gitu. Apa nggak bisa di dalam satu kontainer? Di dalam satu kontainer? Iya, kan kan udah nih tadi, terus masih satu kontainer gitu kak. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Beda kontainer. Betul, harus beda kontainer. Kalau mau di remove dulu. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini saya pakai ini ya, belajar HTML 2, belajar HTML 3. Nah, kalau mau bikin, kalau mau pakai ini, belajar HTML, ini kan kita nggak bisa ya. Contohnya nih, pasti kena error ya.
Nah, ini pakainya belajar HTML. Ini pasti kena error. Karena belajar HTML ini dia udah dipakai sama kontainer si ini. Nah, ini pakai kena error ya. Nah, kena error kan. Dari daemonnya kena error konflik. Jadi kontainer name-nya si belajar HTML dia udah dipakai. Nah, caranya adalah kita remove dulu docker container rm si belajar docker belajar HTML, sorry. Nah, baru bisa dipakai kayak gitu. Nah, ini bisa. Cuman pastikan ya, ini portnya ini nggak bentrok ya. Ini kan 8081 kan udah dipakai sama si belajar HTML 3. Nah, nanti kalau si belajar HTML ini di running, dia nggak mau. Kita coba ya. Docker container start belajar HTML. Nah, dia gagal karena kena portnya ya, port already allocated ya. Nah, caranya adalah kita remove dulu, coba remove yang belajar HTML. Nah, caranya kita beda 82. Nah, terus kita start ya, docker container start belajar HTML. Nah, ini udah bisa di running. Jadi dia langsung running. Coba kita cek ya di docker ps. Nah, dia running di 8082, yang ini 8081. Kalau dibuka sama. Nih, sama ya. Cuman dia beda port. Nah, kayak gitu. Jadi kalau pengen pakai kontainer yang sama itu bisa, tapi harus dihapus dulu. Caranya seperti itu. Nah, terus pastikan portnya ini nggak dipakai juga. Kalau ini yang tadi udah jalan di 8081, ini 8082. Kalau kita pakai yang 8082 atau 8081 di kontainer yang mau kita bikin itu nggak bisa. Nah, terus ini juga bisa running langsung dua ya, yang satu port 8082, yang satu 8081. Nah, ketika kita cek di sini, ini yang 8082. Nah, kita cek yang 8081 sama, isinya sama. Cuma dia beda kontainer. Nah, ini yang dinamakan dengan isolation ya, dari si docker container itu. Gitu, Mbak Jessica. Berarti nggak bisa kayak edit yang udah ada di kontainer itu ya, Kak? Codingan yang ada di kontainer. Iya, nggak bisa kalau untuk docker. Oke. Jadi emang harus bikin baru ya, create kontainer baru. Iya. Oke, Mbak Ines ada pertanyaan? Gimana? Oh enggak, jadi gini. Coba tak buka Escalitro ya. Ini tak gambarin ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya absen ya, absensi ya. Nah, jadi gini. Ini ada Docker image ya. Ini Docker image. Ini Docker image. Nah, katakanlah ini apps-nya teman-teman ya. Sorry. Nah, ini apps-nya teman-teman ya. Misalkan tadi belajar HTML ya. Belajar HTML image. Nah, ini tuh dia ini kan image. Nah, dia itu butuh yang namanya kontainer. Ini katakanlah namanya belajar HTML kontainer ya. Nah, ini kan kontainer. Dia akan running ya dari si image.
dari si image ini dia akan dijalankan di kontainer belajar HTML kontainer. Ini portnya 80 ya. 8081 dari 80. Nah, nanti ketika si teman-teman ini nge-build baru ya. Oh, sorry, ini latest. Nah, terus teman-teman nge-build baru nih di sini. Ini build baru. Tagnya latest ya. Nah, ketika teman-teman itu nge-build baru di sini, si kontainer ini dia itu tetap jalan kayak gitu. Jadi ini masih pakai yang latest ini, yang latestnya sih saat itu ya. Nah, ini dia jalan di latest. Nah, latestnya itu latest saat itu ya, bukan saat ini ya, setelah di build. Nah, setelah di build dia akan nge-build image baru ya, image baru. Ini tak bedain aja ya di sini ya, ini Docker image-nya. Nah, ini sama tagnya latest, tapi ini secara sistem ini dia akan nimpa ke sini gitu. Nah, ini ada build lagi ya, ini build lagi ke sini. Nah, otomatis nanti yang di sini itu jadi untagged ya, image-nya untagged. Artinya si image ini dia nggak ada tag-nya. Nah, tapi untuk yang kontainer yang jalan di sini itu dia masih tetap pakai yang tadi. Gitu. Kalau mau sih di restart ya, maksudnya ini di stop dulu terus di start lagi. Mau kita coba? Coba yang restart aja dulu. Coba ya. Oke, kita coba. Ini tak tambahin page 3 di sini ya. Page 3 HTML, page 3 konten. Terus yang di index ini tak tambahin lagi jadi page 3. Nah, oke, di sini saya akan build Docker sebentar. Ini saya remove dulu ya yang lama ya. Nah, ini saya stop dulu. Jadi nanti kita pakai Docker container yang satu aja. Stop ini, stop belajar HTML 3, stop belajar HTML 2. Oke, kita cek. Nah, ini kita remove dulu ya. Jadi kita fresh ya. Docker container rm belajar HTML 2, belajar HTML 3. Kita cek. Nah, udah hilang. Terus kita cek di image. Nah, ini kita hapus dulu ya. Docker RMI. Ini yang ini juga tak hapus. Ini juga tak hapus. Oh, ini Docker file yang tadi. Oke, ini aja. Oke, nah sekarang kita build yang 3 page. Nanti kita akan tambahin yang 4 page ya. Atau ini tak komen aja. Ini tak komen. Terus kita build ya, Docker build maintain belajar HTML latest ya. Nih. Nah, kasusnya Mbak Jessica tadi kayak gini. Ini di dalam folder AWS ya. Terus nanti titik. Nah, ini nggak bisa kayak gini ya tadi ya. No such file or directory. Nah, caranya adalah kalau kita mau bikin Docker build
terus kita ada di luar folder Dockernya, kita tambahin di sini belajar HTML Docker file. Ini nama foldernya. Nah, ini udah ya. Kita cek Docker image. Nah, ini udah. Oke, kita bikin kontainernya. HTML container misalnya. Ini publish 8081 80 belajar HTML latest. Nah, kita cek. Nah, ini udah ada. Kita start ya. Docker container start HTML container. Oke. Kita cek di sini localhost 8081. Nah, ini 2 batch ya. Nah, terus kita mau bikin yang batch 3. Yang 3 batch ya. Nah, 3 batch. Nah, ini ketika kita nambahin di aplikasi kita yang belum di Dockerize, itu ini nggak akan ngaruh di sini. Nah, ini nggak akan ngaruh. Siapa ini? Admit. Nah, ini nggak akan ngaruh ya di sini, karena kita belum build si image-nya. Nah, terus ini saya tambahin di sini Docker ininya batch 3 ya. Atau biar enak, langsung saja saya giniin. Nah, biar jadi satu ya. Nah, di index tadi udah ditambahin belum? Udah ya. Oke, udah. Nah, terus kita mau build si image-nya. Docker build image, Docker build image itu minta kita timpa ya yang belajar HTML ini. Terus namanya tadi di belajar HTML Docker file. Nah, ini udah finish. Kita cek di kontainernya. Nah, ini masih jalan yang di 8081 ya, yang lama. Jadi ini nggak akan ke impact. Ini masih pakai yang 2 batch ya, 2 batch. Nah, terus kita mau restart ya. Kita coba restart. Nah, ini harusnya bisa kalau kita restart. Jadi kontainer stop. Kalau restart itu bisa nggak? Docker reload ya, coba kita cek. Nah, restart. Docker container restart HTML container. Ini masih pakai image yang sama ya. Oke, kita cek. Nah, ini nggak bisa pakai image yang sama. Kita coba stop ya. Docker container Docker PS aja. Nah, ini ya, ini kan pengennya teman-teman tuh langsung ini ya, keubah gitu ya di kontainernya ya. Nah, itu nggak bisa. Atau apa kita itu nggak bisa juga sih. Coba kita cek Docker log ya. Iya guys, nggak bisa guys. Coba kita stop dulu ya. Nah, kita cek. Nah, dia udah exit. Docker container start
HTML container. Nah ini nggak bisa. Yang base 3 juga nggak ada. Ini coba ya base 3. Dia nggak mau karena dia belum muncul dari yang lama. Coba kita cari ya Docker container update. Nah, nggak bisa guys, nggak bisa guys. Ini memang harus di ini. Emang harus bikin baru lagi. Nanti mungkin bisa, tapi kalau kita udah masuk ke Kubernetes ya. Nah ini nggak bisa. Juga ada yang tipe ini ya apa banyak banget kontennya jadi nah itu kalau udah lengkap. Itu seperti itu ya. Nanti coba kalau misalkan nemu sesuatu hal yang baru ya yang bisa apa kontainer lama yang pakai image lama, image baru nanti aku kabarin ya teman-teman selanjutnya ini ya. Tapi setahu aku nggak bisa ya. Nah ini yang belum satu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya boleh, gimana? Yang satu buat stop terus. Maksudnya mana? Aku belum ngaku. Oh bisa. Ini contohnya kalian lihat ya. Ini kan yang ada yang base 2 ya. Nah, sekarang bikin kontainer lagi. HTML container 2 itu sorry 2 dan basis. Ini ternyata beda sama ini. Kalau salah ini aku harus dulu. Nah, ini ya. Container create dan HTML 2 ya, yang baru. Bisnis ini sama ya, teman-teman ya. Terus ini namanya adalah apa tadi ya? Namanya adalah sorry saya buka tab saja. Belajar HTML. Loh, kok hilang? Lain belajar HTML ya. HTML container 2 itu contohnya. Oke, maksudnya ini kan ya yang HTML 2 di stop, terus yang HTML pertama ini di start lagi gitu ya. Bisa. Nah ini kita cek kaliannya. Nah ini udah muncul nih, jaga. Ini yang baru.
apanya yang beda? Bisa. Nah, kita coba ya. Ini kita coba ya yang pertama ya. Stop. Terus kita jalanin yang kontainer yang pertama kan, Pak? Maksudnya. Oke, sebentar. Nah, ini udah stop. Docker container startup HTML container. Nah, ini ya. Nah, ini tetap yang lama. Enggak ya, yang kedua lagi ya. Yang tiga. Masih ada kontainernya ya. Ini lamanya. Soalnya dia udah di copy. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman pengen lihat isinya ya, kita pakai Docker exec ya. Docker exec main T atau jadi satu juga boleh. Terus nama kontainernya. Nah, ini yang pertama ya, yang 2 page /bin/bash. Nah, kita masuk ke USR. Dia apa tadi ya? Kita copy saja ya yang di Docker file ya. Nah, di sini ada filenya yang kita copy tadi. Index.html page 1, page 2. Ini untuk kontainer yang pakai image yang lama. Nah, kalau yang baru gimana? Nama kita tinggal Docker exec. Nah, ini nama kontainernya yang baru-baru kita exec ya. Oh, sorry, ini nggak start. Ya, ini harus di stop dulu. Di start dulu. Jadi ini kita exit ya. Kontainer stop yang HTML kontainer. Nah, baru kita bisa masuk ke yang HTML ini, tapi kita start dulu. Kontainer start HTML kontainer 2. Nah, nanti kita masuk pakai exec. Nah, ini jangan lupa nama kontainernya yang baru, terus spasi /bin/bash. Nah, kita cd ke sini, kita ls untuk ngelis isinya apa aja. Nah, di sini baru ada yang page 1, page 2, page 3. Jadi beda sama yang tadi ya. Nah, ini cuma ada page 2 sama page 3. Nah, ini nggak akan hilang karena dia udah pakai image yang lama. Seperti itu. Seperti itu, guys. Oke, ada pertanyaan lagi, guys? Udah coba. Oke, Mas Cristiano nggak ada. Mbak Jessica, Mbak Ines? Cukup. Oke, kalau cukup sekarang kita akan memasuki tas. Nah, ini tasnya cukup menantang. Jadi persiapkan diri Anda. Nah, untuk tasnya ya, ini saya copy di sini. Nah, saya pengen teman-teman bikin Docker image yang pertama ya. Buatlah, gimana ya bahasanya ya, sebentar ya. Satu API dari Golang respon dari API adalah JSON. Nomor 3, isi dari JSON ya
adalah static. Nah, isinya nanti adalah seperti ini. Jadi ini teman-teman udah pada tahu belum JSON itu apa? Tahu gambarannya sih. Ayo, sorry username. Ini username kamu, terus ini user full name. Ini adalah username kamu. Terus di sini ada user email. Ini adalah email at email.com. Ini contoh aja ya. Nah, isinya cuman seperti ini. Ini saya copy dulu. Isinya adalah seperti ini. Oke, ini lanjut lagi. Ini yang nomor 4, buatlah laporan dan screenshotnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Kita masuk ke backend ya. Ini. Ada pertanyaan guys? Mungkin ada yang pertama, JSON itu apa? Nggak ada yang tanya? Berarti Jawabannya oke, siapa ini? Jessica. Jessica. Gimana? API itu apa? API. Nah, API itu seperti yang kita bahas di sebentar, sorry guys. API. API itu seperti yang kita bahas kemarin, Mbak Jessica. Nah, ini. Jadi yang kita bahas kemarin kan kita bikin HTML, JavaScript, CSS kayak yang teman-teman bikin tadi, itu namanya front end. Nah, back end itu adalah yang membuat si aplikasi itu berjalan ya. Misalkan yang payment, ketika kita check out dari aplikasi Tokopedia, let's say ya, itu kan kita nggak tahu ya proses di belakangnya itu seperti apa. Nah, biar si back end itu dapat berjalan sesuai tasknya, itu kita perlu yang namanya inputan dari front end. Nah, front end itu mengirimkan ke back end itu via API, namanya API. Nah, ini API ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalkan registrasi ya. Di sini si front end itu dia ngirimin email, password, full name ke API. Nah, nanti di back end ini nanti dia akan nerima nih request dari si front end seperti ini. Seperti ini ya. Dia akan melakukan validasi email kayak email required, terus validasi password required, terus email is correct dan sebagainya. Nah, yang di sini itu nanti untuk aplikasi yang get aja. Jadi ketika si API itu diakses, dia akan nampilin informasi ini aja, 3 ini aja. Nah, ini metodenya get ya. Ini tak tambahin dulu. Sorry, di mana tadi? Satu aplikasi dengan metode get dari bulan. Ini tak di sini aja.
Nah, ini respons API-nya adalah JSON. Jadi get itu adalah salah satu dari HTTP method. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini di W3 School ya, atau dimanapun bebas. Nah, HTTP method itu ada get, post, put, add, delete, patch, option, connect, trace ya. Nah, masing-masing ini sebenarnya ada kegunaannya sendiri-sendiri, walaupun beberapa developer yaitu membuat post ini sebagai get. Jadi get ini tuh sebenarnya untuk nge-get data. Kalau post ini untuk ngirim data. Nah, kalau put ini untuk nge-update data ya. Terus delete ini untuk delete data dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita cuma pakai get aja. Cuma pakai get dulu. Jadi belum perlu sampai ke post, belum sampai ke put dan sebagainya. Ini untuk get dulu ya. Nah, nanti ketika diakses itu isinya adalah JSON. Seperti itu. Gimana Mbak Jessica? Paham. Oke. Kalau golengnya itu download apa bisa Oh, pakai Docker ya. Ini dari Docker ya. Docker semua ya. Docker? Jadi nanti full. Sorry kok jadi kayak gini. Nah, nanti dari full ya. Ini dari apa ya jenengan ya. Menggunakan kontainer. Bukan di sini ding, sebentar tak cari di harusnya di sini. Sorry 4. Nah, ini baru nomor 5 di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman coba bikin ya, golang. Nah, terus nanti dicek dulu seperti yang tadi kita bikin dari sini. Kita cek langsung dulu dari ini ya, HTML-nya udah berjalan atau belum, udah running atau belum. Nah, kalau udah running baru nanti teman-teman bikin kontainernya dari Docker file. Seperti itu. Stepnya sama seperti tadi yang kita praktekkan. Nah, terus golangnya itu download. Nanti teman-teman bisa ini ya di sini ya. Golang download and install. Nah, ini download. Nanti kalau teman-teman pakai Windows nanti udah otomatis sendiri ya, nanti download. Nah, nanti tinggal cari nih Windows. Nah, nanti di install, di download terus diinstal gitu. Nah, terus untuk gimana caranya? Nah, itu nanti teman-teman bisa cari di docs-nya. Nah, di sini di dokumentasinya go.dev/doc. Nah, terus nanti ada installingnya gimana. Nah, ini ada Windows, tinggal dipilih Windows kayak gimana. Nah, terus masuk ke tutorialnya, getting started, bikin bikin hello world dan sebagainya. Nanti udah ada di dokumentasinya sini. Nah, sekalian nanti teman-teman belajar ya untuk di backend kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin tanya Mas, Ya. itu berarti API-nya itu ditesnya ditaruh di file HTML atau dicek lewat Postman atau gimana? Ininya Iya, tes API-nya bisa ngasih JSON yang benar atau enggak gitu. Oh, ini bukan file JSON ya. Jadi nanti dari golang itu dibikin ininya, responnya. Jadi bukan baca dari file JSON ya. Gitu. Contohnya kalau di Laravel ya tinggal return array kan. Nah, tinggal return array itu kan nanti
otomatis dia akan membuat si ini ya, si response API-nya ini ya. Gimana? Perlu contoh, guys? Perlu Kak. Perlu ya, oke. Saya akan membuat dari yang sudah ada aja. Legacy service ya, sini ya. Ini saya pakai Sublime aja yang enak, pakai PHP. Nah ini contohnya PHP ya. Nah nanti teman-teman bisa pakai Golang. Ini pakainya Roots. Terus di sini pakainya yang DBB ini aja, ini nggak tahu ini buat apa. Nah ini metodenya get. Ini pakai Golang, ini bebas terserah. Ini saya pakai AWS gitu aja ya. AWS terus di sini ada add AWS. Nah terus nanti di controller saya bikin di TTP controller ya, di sini ya. Saya akan bikin function baru, function AWS return username nah seperti ini saya run ya. PBB AWS. Nah contohnya seperti ini, jadi bukan baca dari si file ya. Nah tadi apa aja tadi, coba kita cek ya, username, username. Oke, ini saya taruh di apa namanya, profile misalkan ya. Ini saya return nanti AWS data profile. Nah di sini ada username, username, David misalkan. Oh ini pakainya kayak gini, username, terus ini ada user full name, terus ada user email ya. David xAWS misalnya ya, @email.com. Nah nanti ketika kita akses dari browser ini dia akan nampilin seperti ini, kayak gitu guys. Tapi nanti bikinnya pakai Golang ya, seperti itu. Nah ini udah jadi, cuma ini pakainya PHP ya, nanti pakainya yang Golang, seperti itu. Ada pertanyaan? Berarti Ya. ini API biasa ya Mas, bukan REST API kita. Ini REST, ini REST, Oh ini REST. ini REST. Oh, REST itu kan dia dari HTML, dari HTTP call ya. iya. Menandakan itu REST itu dari HTTP call. Nah nanti teman-teman bisa pakai langsung di browser kayak gini, atau teman-teman bisa install Postman. Nah kalau pakai Postman tinggal kayak gini. Nah, ini kalau post ini akan gagal ya. Nah karena post dia method not allowed. Nah ini pakai ini. Seperti itu. Ini REST ya. Atau bisa langsung dari browser juga bisa. Nah bentuknya JSON. Seperti itu. Gimana? Udah cukup sih Mas, udah dari aku. Cukup. Oke. Dari Mbak Ines, Mbak Jessica. Cukup. Mbak Ines. Oke.
Nah ini untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar Docker Compose ya. Nah terus kenapa saya minta teman-teman belajar di backend? Nah ini nanti untuk konsum data yang ada di front end. Kayak gini kan, ini cuma data statik ya. Data statik misalkan nanti kayak welcome to my profile, username-nya siapa ditampilin dari backend, user emailnya ditampilin dari backend, terus user full name-nya ditampilin juga dari backend. Nah nanti kedepannya kita nggak buat ini statik lagi, tapi kita udah masuk ke database. Jadi nanti kita pakai query MySQL yang kemarin teman-teman install. Nah itu nanti data-datanya di fetch dari situ. Jadi datanya nanti dinamis ya, seperti itu kedepannya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang bingung, langsung ditanyain aja sebelum kita terlalu jauh ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti akan saya put juga untuk tasknya di chat ya. Nah terus untuk deadline-nya mau kapan nih? Besok malam? Boleh Mas. Terlalu Boleh. cepat sepertinya. Ya udah, kapan? Kapan? Kita Bisa. di kapan ya? Kamis gimana? Tanggal 6. Boleh. Tanggal 6 ya. Jam 12 malam ya, seperti biasa ya. Iya Kak. Oke. Nah, terus untuk isinya ini nanti bebas. Ini username kamu misalkan Mas Kristiano ya, nanti Kristiano. Terus nama lengkapnya siapa, emailnya apa. Email ini bebas juga. Isinya apa, nggak harus seperti ini. Bebas kayak gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa kita tutup. Thank you teman-teman. Semoga lancar ke depannya ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau gitu kita akhiri ya. Selamat sore guys. Bye bye. Selamat sore Mas. Makasih Mas. Yuk.